Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 21. Ada rasa cemburu. Sementara itu, Nola saat ini tersenyum dengan miring karena rencananya telah berhasil untuk menyadarkan Echa, siapa posisi paling tinggi di antara mereka berdua. Echa kembali ke mejanya dengan begitu lemas. Lututnya terasa tanpa ada tulang sama sekali. Seharusnya tadi dia langsung pergi begitu melihat suaminya telah bermesraan dengan istri pertamanya. Tapi Echa justru membeku di sana sampai akhirnya Bara melihat keberadaannya. Sekarang Echa justru merasa risih. Bara yang biasa bersamanya, kini secara langsung di depan mata menyentuh wanita lain. Seharusnya memang tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena Nola juga istri sah Bara, bahkan lebih dulu dinikahi oleh Bara juga dinikahi dengan segudang cinta. Tapi kenapa rasanya begitu aneh di hati Echa? Kalau Nola bisa menerima suaminya bersama wanita lain yang tak lain adalah madunya, maka berbeda dengan Echa, dia seperti tak rela jika suaminya menyentuh wanita lain. Terlihat sangat egois kalau mengingat posisinya, tapi bukankah itu manusiawi? Ceklek. Echa berusaha terlihat tenang ketika pintu ruangan Bara terbuka. Aku pergi dulu ya kak. Maaf kalau kamu harus melihatnya tadi. Habisnya Bara selalu memintanya lagi dan lagi, padahal tadi malam kami sudah sangat tercapai, Nola tanpa malu menceritakannya pada Echa. Nggak apa-apa kok mbak, aku ngerti. Ya udah aku pergi, dah, Nola melambaikan tangannya lalu pergi dari sana dengan jalannya yang berlenggak-lenggok bagaikan model di atas catwalk. Kak, masuk sekarang. Perintah Bara yang tiba-tiba sudah muncul di depan pintu. Dengan begitu malas, Echa membawa dirinya masuk ke dalam sana. Padahal rencananya Echa ingin menghindar bertemu dengan Bara setelah melihat kejadian tadi. Saya bacakan jadwal hari ini ya Pak. Echa mulai membuka notenya, dia juga mencoba bersikap biasa saja di hadapan Bara saat ini. Echa, maafkan aku karena tadi kamu melihatku bersama Nola. Tapi sungguh semua itu tidak seperti yang kamu bayang. Pak Bara, untuk apa Pak Bara menjelaskan hal sensitif seperti itu pada saya? Lagi pula Pak Bara melakukan itu juga dengan istri Pak Bara sendiri, jadi salahnya di mana? Kenapa Pak Bara harus minta maaf sama saya? Echa terlihat menahan kesal di setiap kata yang keluar dari ucapannya. Melihat itu Bara justru tersenyum miring lalu mendekat ke arah Echa. Apa kamu cemburu? Bara menaikkan satu alisnya. Cemburu? Untuk apa Pak? Echa mulai gugup karena Bara semakin mendesak maju ke arahnya. Benarkah kamu tidak cemburu? Wah, sayang sekali, padahal aku sengaja melakukan itu agar melihatmu cemburu. Tapi sepertinya hati kamu masih menjadi milik yang lain. Jadi sia-sia saja tampaknya usahaku untuk membuatmu cemburu. Maksud Pak Bara apa? Grab. Bara menarik pinggang Echa hingga menempel padanya. Aku tahu tujuan Nola sejak tadi pagi memang ingin menunjukkan kemesraan kami berdua di depanmu. Nola terlihat berbeda hari ini, padahal dia tidak pernah mau ikut ke kantor. Dia langsung duduk di pangkuanku begitu masuk ke sini. Bahkan dia lebih dulu bergerak, Bara menceritakan keanehan yang ia dapat dari Nola. Tapi aku berpikir itu kesempatan bagus karena aku bisa menggunakannya untuk menarik perhatianmu. Aku ingin melihat reaksimu sayang. Oke, kamu memang bilang kalau kamu nggak cemburu, tapi wajah memerah kamu tadi membuktikan semuanya. Cek, jangan sok tahu. Dasar pria aneh. Echa melepaskan diri dari dekapan Bara. Kalau dipikir-pikir, ucapan Bara ada benarnya juga. Apalagi tadi Nola juga seolah ingin sekali menunjukkan apa yang baru saja ia lakukan dengan Bara. Bahkan sampai menceritakan tentang apa yang mereka lakukan tadi malam. Echa memilih menghindar dari Bara dengan duduk-duduk di sofa. Kamu lucu kalau lagi cemburu kayak gini sayang,
Bara terkekeh lalu ikut menjatuhkan diri di samping Echa. Dia juga langsung melingkarkan tangannya di pinggang Echa dari samping sambil menyandarkan kepalanya di bahu Echa. Siapa yang cemburu? Justru Mbak Ola yang sepertinya sedang memburu. Nola. Gumam Echa mengerlingkan mata karena begitu malas dengan Bara. Kenapa Nola? Mbak Nola kayaknya cemburu sama aku. Dia seperti sengaja ingin menunjukkan kemesraan kalian di hadapanku. Mbak Ola bahkan mengatakan kalau kamu masih kurang walau tadi malam kalian sudah melakukannya. Apa? Nola bilang begitu. Iya. Padahal tadi malam aku langsung tidur karena capek banget rasanya, dan kami tidak melakukan apa-apa, bantah Bara. Makanya, dari awal kan aku bilang Mas. Tolong ingat perjanjian kita, tolong ingat syarat yang Mbak Ola tulis dalam surat perjanjian itu. Mungkin Mbak Ola melihat apa yang kamu lakukan di dapur tadi malam. Echa merasa kalau Nola pasti pernah melihat saat Bara bersamanya. Atau Nola mulai tak suka Bara membagi perhatian kepadanya. Tapi mau gimana lagi sayang. Aku suka dekat sama kamu. Rasanya nyaman dan menenangkan, Bara kembali mendekap Echa dari samping seperti anak kecil yang takut kehilangan ibunya. Nyaman dan menenangkan gimana Mas? Yang ada kamu itu terlalu mesum kalau berada di dekatku. Ucapan Echa hanya membuat Bara nyengir tak bisa berkata apa-apa. Ya udah, mulai sekarang tolong jangan sembarangan lagi Mas. Aku mohon sama kamu, Echa menatap Bara dengan memelas. Tapi gimana sayang? Mas nggak tahan kalau ada di dekat kamu. Bara memajukan wajahnya dan siap untuk mengecup Echa namun Echa sudah lebih dulu menahannya. Rasanya masih terbayang bagaimana tadi Bara yang nyaman mencicipi aset kembar Nola. Rasanya risih saja untuk Echa. Kenapa sayang? Bara terlihat kecewa ketika Echa menghindar. Waktunya kerja. Echa mencari alasan yang tepat. Cek, padahal dia sudah sebesar ini sayang, Bara mengusap aset yang sudah terlihat menonjol. Dasar. Kenapa tadi tidak minta dulu sama Mbak Ola? Kesal Echa. Dia tidak bisa seperti ini saat bersama Ola tadi, dia menginginkanmu, ucap Bara dengan manjanya. Dia ogah. Ini baca sendiri jadwalnya ya Pak Bara, saya keluar dulu, Echa menyerahkan not miliknya pada Bara lalu melenggang keluar tanpa memedulikan Bara. Loh kok pergi sih, sayang? Sayang. Masih marah. Bara mencolek dagu Echa yang duduk diam di sampingnya. Enggak, siapa juga yang marah, jawab Echa acuh tak acuh. Dia sama sekali enggan menatap pada Bara yang sedang mengemudi. Bara memang memaksa Echa untuk pulang bersamanya, meski tadi Echa sempat menolak karena tak mau membuat Nola marah, tapi karena paksaan dari Bara itu akhirnya Echa pun menurut. Lagi pula, Nola juga pergi entah kemana setelah mendapatkan telepon dari manajernya tadi saat di kantor Bara. Makanya Nola yang awalnya keke ikut Bara ke kantor, mendadak pergi begitu saja. Terus kenapa dari tadi diam aja? Emang sejak kapan aku banyak omong sama kamu Mas? Yang ada kamu itu, kenapa sekarang banyak omong banget? Mending jadi Mas Bara diam aja kayak dulu, jadi kulkas 7 pintu. Bara tergelak dengan ucapan istri keduanya itu. Memang Echa tidak banyak omong sama sekali tapi sekali bicara, pasti akan langsung membuat Bara terdiam atau tertawa seperti itu. Sayang, lapar banget nih. Tapi Mas nggak mau makan di luar. Masakin aja di rumah ya. Echa menoleh pada suaminya, meski dia kesal pada Bara dengan segala tingkahnya, tapi kalau sudah mengeluh seperti itu, tentu Echa tak tega. Biar bagaimanapun Bara adalah suaminya, sudah sewajarnya Echa melayani Bara dalam urusan perut. Emangnya mau dimasakin apa? Apa aja, asal kamu yang masak pasti aku makan semua. Cek,
Echa berdecak kecil karena jawaban Bara itu seperti anak muda yang sedang menarik simpati dari lawan jenisnya. Begitu sampai di rumah, Echa langsung menuju ke dapur tanpa mengganti bajunya terlebih dahulu. Begitupun juga Bara, dia memilih menemani Echa duduk di meja makan sambil membuka laptopnya. Mereka berdua sungguh terlihat seperti pasangan suami istri sungguhan dalam pernikahan yang bahagia. Echa mengikat rambutnya dengan asal, lalu memasang apron untuk melindungi baju kantornya itu. Sesekali Bara juga melihat ke arah istrinya yang sedang sibuk dengan peralatan masak. Sungguh pemandangan yang dia idam-idamkan dari dulu. Dia ingin melihat Nola melepaskan pekerjaannya saat ini dan fokus pada rumah tangganya. Kepada dan pada calon anak mereka nantinya. Tapi sekarang justru Bara mendapatkan semuanya dari Echa. Beberapa saat berlalu, Echa sudah menghidangkan makanan di atas meja makan untuk dirinya dan Bara. Perutnya yang sudah terasa lapar membuat Echa langsung ikut duduk bersama Bara tanpa melepas apron di tubuhnya terlebih dahulu. Mas mau makan pakai apa? Echa sudah siap dengan piring Bara yang telah terisi nasi. Apa aja, tapi suapi, pinta Bara dengan manja. Meski Echa terlihat menekuk wajahnya, tapi Echa tetap menuruti permintaan Bara. Dia menyuapi suaminya itu dengan telaten. Mereka bahkan menggunakan sendok yang sama tanpa ada rasa risih sedikitpun. Masakan kamu emang paling juara sayang, puji Bara yang mulai ketagihan dengan masakan Echa. Biasa aja, sahut Echa dengan acuh. Meski begitu, Echa sebenarnya sangat perhatian menurut Bara. Istri keduanya itu sering memberikan perhatian meski dibalut dengan sikapnya yang acuh. Seperti membuatkannya sarapan, melayaninya di meja makan, bahkan diam-diam Echa juga tahu kalau dia alergi seafood. Juga seperti sekarang ini, Echa mengusap ujung bibir Bara yang terkena makanan langsung dengan tangannya. Bara menikmati setiap perhatian kecil dan sentuhan seperti itu dari Echa. Makasih sayang, ucap Bara tak lepas menatap wajah istrinya yang menenangkan. Bara, apa yang kamu lakukan? Kedua orang yang berada di meja makan itu dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang tidak diduga. Mama, Bara terlihat begitu gugup. Echa langsung berdiri dan menunduk dengan gugup. Dia tentu saja merasa ketakutan mengingat siapa posisinya di rumah itu. Apa yang sedang kalian lakukan, Hah? Siapa dia Bara? Donna menatap Bara dan Echa secara bergantian. Donna datang ke rumah putranya malam ini karena rencananya dia ingin menginap di sana. Tapi kedatangannya tadi tak ada yang menyambut sama sekali hingga Donna memilih masuk dengan sendirinya. Tak disangka-sangka, pemandangan yang ia dapat ketika masuk ke dalam rumah putranya itu adalah Bara yang sedang disuapi oleh seorang wanita, namun wanita itu bukanlah menantunya. Mama tenang dulu. Bara bisa jelaskan. Bara menggenggam tangan Echa untuk menenangkan istrinya itu. Bara tahu kalau Echa saat ini pasti begitu ketakutan. Ini Echa dia adiknya Nola. Apa? Dia adik Nola dan kamu malah bermesraan sama adik ipar kamu sendiri. Dan kamu, apa maksud kamu sampai harus menyuapi kakak ipar kamu? Apa hubungan kalian sebenarnya? Donna langsung syok kala mendengar jika wanita yang digenggam tangannya oleh Bara itu adalah adik dari Nola, menantunya. Donna tahu kalau Nola memang punya adik perempuan. Tapi Donna belum begitu paham dengan wajahnya karena baru satu kali bertemu. Biar Bara jelaskan dulu. Tolong jangan dipotong. Bara merasakan tangan Echa bergetar. Pastilah istrinya itu sangat ketakutan saat ini. Jelaskan. Pinta Donna yang sudah terlihat marah besar. Ayo duduk dulu Akhirnya Donna mau ikut duduk di meja makan bersama Bara dan Echa. Mama ingatkan permintaan Mama waktu itu.
Mama mau Bara menikah lagi agar Bara bisa punya anak. Tentu, makanya Mama datang ke sini untuk membahasnya lagi. Tapi justru pemandangan seperti tadi yang Mama lihat, Donna menatap Echa dengan tajam meski wanita itu terus menunduk. Mama tidak perlu membicarakan itu lagi karena sekarang Bara sudah menuruti permintaan Mama. Bara sudah menikah lagi dan Echa ini istri Bara, Ma. Apa? Kalian sudah menikah, tapi bukannya dia adiknya Nola. Bara pun menjelaskan semuanya pada Donna tanpa melepaskan tangan Echa sedetik pun. Jadi kamu bukan adik kandung Nola. Entah kenapa, tiba-tiba Donna berubah lembut pada Echa. Iya Nyonya, Echa masih belum berani menatap Donna. Kenapa panggil saya Nyonya? Panggil saya Mama karena sekarang saya ini mertua kamu. Jangan takut sama saya karena saya memang menginginkan Bara untuk menikah lagi. Saya harap kamu bisa memberikan saya cucu secepatnya. Echa perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ia kira ternyata Donna bisa menerimanya semudah itu. Tapi dia juga merasa kasihan pada Nola karena mempunyai mertua macam Donna yang tega memasukkan orang ketiga dalam rumah tangga putranya sendiri. Iya Nyo, maksud saya Ma. Meski begitu, Echa masih begitu canggung. Jadi Mama merestui pernikahan kami kan Ma? Iya, jawab Donna yang membuat Bara dan Echa begitu lega. Donna kini menatap piring dengan makanan yang masih terisa separuh. Donna tahu kalau itu nasi milik Bara yang tadi sedang makan disuapi oleh Echa. Ini semua kamu yang masak? Tanya Donna pada Echa. Dia sebenarnya sudah menebak karena melihat Echa masih memakai apron di tubuhnya. Iya Ma. Apa Mama sudah makan malam? Kalau belum, kita makan sama-sama ya Ma. Tapi maaf Echa hanya masak seadanya saja. Echa langsung mengambil piring untuk Donna meski Donna sama sekali belum menjawabnya. Boleh, Mama mau coba masakan kamu. Kayaknya enak. Mama pokoknya harus coba, masakan Echa emang enak banget Ma. Pipi Echa langsung bersemu merah karena Bara terang-terangan memujinya di depan Donna. Kamu kayaknya seneng banget sekarang udah ada yang masakin. Iya dong Ma. Mama senang akhirnya kamu ada yang memperhatikan. Sebenarnya Mama memaksa kamu menikah lagi bukan hanya sekedar meminta cucu. Tapi Mama ingin kamu punya istri yang bisa melayani kamu dengan baik sebagai suami. Donna kini beralih pada Echa yang sedang mengambilkan makan malam untuknya. Echa, terima kasih ya kamu sudah mau menerima Bara meski kamu harus jadi istri kedua. Mama senang kamu bisa merawat Bara seperti ini. Mama bisa melihat ketulusan kamu saat menyuapi Bara tadi. Echa merasa tersentuh dengan ucapan Donna. Wanita parubaya itu terlihat bahagia meski matanya berkaca-kaca. Iya Ma, sama-sama. Mama jangan sedih ya. Ayo kita makan malam dulu. Cobain masakan Echa ya Ma, nanti Mama boleh kok kasih nilai berapa aja. Tapi semoga aja Mama suka. Iya ayo kita makan. Donna mulai ikut terbius dengan masakan Echa. Mereka bertiga juga asik dengan obrolan mereka di meja makan. Hingga tak lama dari itu. Sayang aku pulang. Seru Nola berjalan ke dalam. Dari mana aja kamu? Mama. Bersambung.